Udah karatan Bunda, jadi 11 tahun tidak pernah kontrol. Sudah karatan. Jadi karat ini selama 11 tahun ada di kandungan ibu. Gimana supaya saya berhenti gitu, saya ke puskesmas gitu, dok minta obat dong dok biar ininya berhenti darah saya gitu. Tapi nggak bisa Bu, itu harus diambil. Kenapa ibu nggak ambil? Saya faktor biaya Bu, saya gituin. Terus emang nggak ada BPJS, nggak bisa, soalnya ini mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Mary Hotma. Hari ini saya mau berkunjung ke rumah warga yang alhamdulillah kurang lebih 2 minggu yang lalu kita bisa membantu sang ibu, sang istri yang kontrasepsinya sudah hampir 11 tahun ada di dalam rahimnya. Lalu saya tanyakan, kenapa begitu lama sampai 11 tahun? Ternyata persoalan keuangan. Mereka takut nanti akan ditimpakan atau dibebani uang yang cukup besar. Lalu saya dengan begitu rasa yang sangat prihatin, sedih iya, marah iya dengan sang suami, tapi sedih, saya prihatin dengan nasib seorang perempuan, seorang ibu yang sangat pasrah dengan keadaan sehingga dia menahan kontrasepsi selama 11 tahun dalam kandungannya. Dia tidak tahu bagaimana kondisi kontrasepsi itu ketika sudah kadaluarsa dalam kandungan bisa menyebabkan banyak hal sehingga dia bisa kehilangan nyawa. Tapi syukur alhamdulillah Tuhan Maha Baik, maka dia memang masih harus sehat. Kami ketemu dengan suaminya, lalu malam hari itu juga saya bilang kepada tim saya minta tim saya untuk segera membawa istri dari bapak itu ke rumah sakit, ke UGD Rumah Sakit Tarakan. Saya bilang, ayo bawa sekarang pakai ambulans kita, lalu bawa ke Rumah Sakit Tarakan. Malam itu juga saya telepon Direktur Utama RSUD Tarakan, dan ketika itu direksi yang mengangkat Ibu Wening, wakil direktur, lalu wakil direktur langsung komunikasi ke UGD atas nama pasien tersebut, segera ditangani. Ternyata benar sahabat Mary Hotma, apa yang terjadi? Itu kontrasepsi sudah 11 tahun dan sudah berkarat. Itu kontrasepsi sudah mengeluarkan racun dalam kandungan ibu tersebut. Itu kontrasepsi sudah lengket dalam kandungan ibu tersebut. Akhirnya dioperasi dan diambil secara paksa. Tentu pasti dengan pendarahan yang luar biasa dan dengan rasa sakit yang luar biasa pastinya. Dan memang setelah seminggu berikutnya saya bertemu dengan ibu itu masih pucat, masih sangat lemas. Lalu saya bantu, saya bilang bahwa oke, ibu harus saya bantu. Saya bantu dengan vitamin C, vitamin B, vitamin A dan sebagainya, multivitamin. Nah, hari ini saya ingin berkunjung ke rumah ibu tersebut. Karena apa? Kenapa saya ingin berkunjung? Karena saya terus terang sangat menaruh perhatian kepada kesehatan seorang istri. Saya sangat menaruh perhatian pada kesehatan seorang perempuan. Karena saya tahu sekali bagaimana posisi perempuan di negeri kita ini. Oleh karena itu, saya sebagai wakil rakyat, wakilnya semua warga, termasuk wakilnya perempuan, saya mau melihat bagaimana kondisi ibu ini saat ini, kesehatannya bagaimana. Lalu saya juga mau bertanya bagaimana rawat jalannya. Setelah nanti saya lihat ibu itu sudah dalam posisi yang sangat sehat dan sudah ceria kembali, maka saya pun tentu pasti enak tidur, saya enak makan, saya merasa menjadi lebih berguna untuk warga dan untuk kehidupan kita semuanya. Enggak ya? Halo, assalamualaikum, apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah, enak bener. Om Ersa. Sehat juga sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. Enak banget nih nongkrongnya di sini.
Oh jualan? Oh boleh nih, ntar ya. Ya habis dari situ ya. Semua ini tidak hanya ibu ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cantik. Udah. Ini udah cantik nih. Iya, Bunda udah sehat. Iya, Pak Adi. Bunda temennya yang sering cerita sama saya, ini bantuan dari Oh, iya. Oke. Aduh, saya terharu banget udah cantik. Bunda, Kasa udah sehat. Kemarin pucet deh. Iya. Aduh. Cocok vitaminnya berarti. Langsung fit ya? Iya, berkat bantuan Bunda ya Bunda, makanya saya udah seneng banget. Aduh, seneng banget aku. Aduh, sesama perempuan nih. Sesama perempuan. Oke. Iya, Sehat ya, Bu ya. Iya. Udah cantik loh. Pak Adi udah cantik lagi loh. Kemarin masih pucet loh. Masih lemes gitu. Terus langsung makan vitaminnya. Iya, minum vitamin sehari 1. Iya. Iya. Terus apa? Istirahat total. Alhamdulillah. iya sekarang udah terus perutnya apa yang dirasa? Jadi gimana? Sudah Alhamdulillah, sehat. Bunda, Amin. Udah sehat. Berkat Bunda, bantuan Bunda. Iya. Ternyata aslinya cantik. Iya, aslinya cantik. Ternyata orang cantik, tapi kalau sakit cantiknya hilang. Iya. Kemarin itu waktu kita bawa gimana ya? Terus kita ketemu lagi. Iya. Sekarang udah bagus banget, udah Iya, pulih. kemarin kan pendarahan 1,5 bulan itu Bunda. Oke. Dari puasa kedua, ketiga gitu. Terus setiap saya tidur kok sakit, nggak taunya itunya kan ada spiralnya yang udah beda posisi gitu. Udah beda posisi, udah belok ya. Iya, makanya berkat bantuan Bunda, kebaikan Iya. Bunda gitu. Saya sekarang udah sehat sampai makasih. sekarang. Iya. Sebenarnya itu bukan kebaikan saya, kebaikannya Allah, kebaikannya Tuhan untuk Mbak harus sembuh. Saya kan hanya sarana, saya hanya tangannya Tuhan, tangannya Allah untuk nyembuhin. Emang waktunya harus sembuh. Nah, jadi selama ada bulan kan perjalanannya lancar. Gitu. Iya, amin. Emang orang baik. Kalau orang baik ada aja. Terus di sana gimana? Langsung ditangani? Langsung ditanganin. Pertama kita tes swab dulu, terus ambil darah, baru pasang infus, udah. Terus kita disuruh foto kemudian jam 12 siang. Oke. Lihat posisi spiralnya, letaknya itu. Oke. Hari Senin baru ada tindakan operasi. Iya. Ternyata kata dokter udah gimana tuh? Ini Bunda, kontrasepsinya. Waduh. Aduh, udah karatan Bunda. Jadi 11 tahun tidak pernah kontrol. Jadi kendalanya di situ yang bikin pendarahan. Sahabat Mary Hotma, coba lihat nih. Sudah karatan. Jadi karat ini selama 11 tahun ada di kandungan ibu. Iya. Mbak apa? Mbak Erna. 11 tahun Pak Adi ini ada di kandungan Mbak Erna. Untung Mbak Erna staminanya kuat, tidak menjadi kanker. Iya. Iya, karena nggak boleh ada benda asing dalam tubuh kita, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau ada benda asing dalam tubuh kita, itulah menjadi penyebab penyakit-penyakit yang mengerikan itu. Walah, serem amat ya. Iya. Waduh. Dokter, apa kata dokter melihat ini, Bu? Kata dokter, Ibu ini udah lama nih Bu, kenapa baru ditindak? Saya waktu itu bilang, Bun, kendala biaya Dok, saya nggak ada biaya gitu. Terus berkat saya bantuan Bunda, saya bisa dibawa ke sini sama Bunda. Semua ditanggung sama Bunda gitu. Bunda Mary. Nah, Oh, gitu. langsung dokter tanganin. Oke. Pelayanannya bagus ya. Nggak ada dipilih-pilih gitu. Oke. Jumat malam. Dari hari Sabtunya itu pas menjelang USG, dari mulai penempatan Prioritasin. Prioritasin. Waduh.
Alhamdulillah, saya langsung telepon malam itu direkturnya. Ya, kata Pak Security-nya bilang ini titipan dari Ibu Mer. Iya, oke. Iya, betul. Iya, saya minta tolong betul Mbak Erna. Karena saya bisa ngebayangin bagaimana perasaan Mbak Erna 11 tahun nahan ini. Iya. 11 tahun loh. Apa yang Mbak Erna Itu buka nyeri Bunda di bekas operasi anak saya nomor 3 itu. Oh. Setiap saya habis kegiatan nyapu ngepel, Iya. kayak ada yang ganjel sakit. Iya. Gitu. Selama Februari Maret udah normal, datang bulan gitu. April puasa kedua, kok dari sekarang nggak berhenti. Kadang kalau kita mau buang air kecil keluar kayak darah segumpal gitu. Saya pikir itu saya keguguran, terus darah saya giniin. Saya tanya sama tetangga, itu bukan keguguran Erna, kamu pendarahan gitu. Oh, warnanya hitam. Iya. Oh iya. Itu kalau udah warna hitam, itu kan racun artinya, Iya. penyakit. Iya. Terus selama seminggu 2 minggu saya kok nggak berhenti pendarahannya. Saya ke puskesmas Bun, ke puskesmas dari pihak puskesmas cuma dikasih obat berhenti, tapi di situ nggak ada efeknya. Pas minggu keempat saya coba ke puskesmas Kebujeruk, bilang sama bidan mau diambil itunya, ibu nggak bisa soalnya itu udah ke dalam rahim. Di rumah sakit lebih ada obatnya, ada alatnya gitu. Terus saya ke rumahnya Budian, Bu gimana Bu, saya pendarahan terus, kata Budian. Udah tenang, nanti kita Pendarahannya tahun keberapa? Kan udah 11 tahun ini. Iya, sebelum bulan April itu datang bulannya lancar Bun, nggak ada keluhan, nggak ada apa. Oh, tahun keberapa Ibu mulai pendarahan? April, puasa kedua itu tahun ini. Oh. Jadi sebulan setengah itu darah keluar terus Bun, jadi kita nggak duduk kayak gini, tahu-tahu ntar 1 jam udah penuh pembalut, jadi nggak ngerasain sakit ya apa. Ntar kalau kita nggak tuh jadi kayak kebelek kayak gitu ke bawah gitu. Terus makanya hari Dibarengin rasa sakit. sakit enggak, cuma Oke, kalau pas keluar kita aja habis, begitu. habis Kegiatan lah. Iya. Terus saya hari Selasa ke rumah Budian, Bu, saya pendarahan kok nggak berhenti ya Bu, saya gituin. Kata Budian, kok bisa Mbak? Saya nggak tahu Bu, biasanya nggak pernah. Terus Budian nanya sama klinik di Kembangan, USG berapa? Nah, terus Budian bilang, Mbak, USG 260. Bu, saya kendala uang Bu. Terus Budian punya inisiatif, coba Mbak, ntar saya bilang sama teman-teman dah kalau suami Mbak kan malu. Nah makanya berkat Budian ngomong sama Mbak Isti, nah Mbak Isti sama Mbak Fatona sampai ke Bunda. Oke. Jadi udah sempat sebulanan ya pendarahan ya. Tuh. Iya, sebulan pendarahan, terus kita ketemu. Iya. Ya, memang ya. Takdir Tuhan ya. Ya. Allah punya kehendak. Iya. Ketika Tuhan punya kehendak, ibu harus sembuh, maka semua cara, semua jalan diatur sedemikian rupa ya. Saya juga ngotot banget malam itu mesti ke rumah sakit. Sempat Ya. sama Bunda karena kan jiwa nyawa manusia. Saya sempat marah sama Pak Adi. Pak Adi, gak boleh Pak Adi, jangan main-main loh. Pak Adi jadi Coba kalau Pak Adi jadi perempuan, gimana tuh perasaannya, pendarahan. Pak Adi selewat sehari saja kontrasepsi itu nggak boleh loh Bu. Iya. Lewat sehari aja itu udah kadaluarsa Pak Adi. Sama dokternya. Lagi berangkat ke Kembangan kan, dibilangin itu ada spiral pendarahannya kayak gini. Dokternya bilang, Bu, ini kalau nggak diambil jangan main-main ya. Itu posisi kalau lepas dari posisi bisa naik ke atas, lari ke jantung. Yes. Kalau nggak gitu nyangkut di rahim, luka lama-lama itu kevi, kanker. Iya. Nah, gitu. Makanya saya kasih waktu seminggu cepet tindak. Ini tidak boleh lewat sehari aja nih Pak Adi. Lewat sehari, itu udah jadi racun. Iya. Udah jadi racun. Ini lewat berapa tahun loh Ibu? 11 tahun. Ya Allah tuh maha baik ya. Dia masih ngejaga loh. Staminanya kuat, diperkuat nih staminanya. Iya. 11 tahun. Ini kan 8 tahun ya kalau nggak salah ya. 5 tahun. Ki. Yang 5 ini. Yang Pak Adi tahu loh. Pak Adi tahu 5 tahun. Astaga. Iya, itu sampai 2 kali Bun. Pertama gak kelihatan. Terus kedua dicoba lagi, tahan napas Bu, baru dimasukin ke dalam, udah ke dalam rahim, beda posisinya udah gini ya Bu, harus diambil gitu. Sakit nggak waktu operasi Bu? Saya kan di bius total Bun. Oh bius iya. Tapi setelah biusnya hilang, sakit sekali pasti. Iya,
Sakit banget, karena Bu. kan itu Iya. pasti ditarik paksa Iya. karena udah lengket, Iya. udah lengket dan tempatnya juga sudah tidak sesuai lagi. Iya. Jadi udah miring, jadi Iya. pasti tarik paksa, pendarahan itu. Jadi sekarang masih luka loh itu Bu, hati-hati. Iya, kemarin sekarang masih luka masih itu. infeksi. Masih infeksi itu. Jadi jangan banyak gerak dulu kemarin Iya. kalau jalan dikit jauh gitu ya Bun, langsung sakit gitu. Betul. Kontrolnya ntar tanggal 12 ya. 12. 12 Bun. minggu depan, Iya. tanggal 12 ya, Iya. ke Rumah Sakit Tarakan. Iya. Oke, Kita sudah kontrol lagi. nggak ada masalah di situ nanti? Gak ada. Gak ada ya? Iya. Udah ada ya, semuanya udah ada aman suratnya. ya. Kalau ada apa-apa nanti kontak saya lagi ya Iya. Bu ya. Oke. Terus sekarang perasaannya gimana udah? Sudah agak lebih. Sekarang seneng Bunda, Oke. bisa aktivitas lagi. Oke, amin. Iya. Nggak ada lagi pendarahan. Nggak ada pendarahan. Amin. Terus Rasa perutnya? rasa perutnya udah agak mendingan, nggak kayak kemarin itu kan kemarin kayak panas, gitu, Iya. kayak kena silet, gitu. Iya, Mungkin apa iya. di laser apa saya nggak tahu. Iya. Iya. Oke, Terus oke. kalau buat jalan juga udah baik kan, nggak kayak kemarin tuh. Kalau buat Iya. jalan kayaknya sakit banget gitu. Oke. Ini ya apa? Bisa juga Ibu barengin minum air rebusan daun sirih. Iya. Ngebersihin. Iya. Ngebersihin, iya. Jadi udah happy sekarang, udah kembali ada semangat hidup. Semangat lagi. Iya, pasti ada semangat hidup lagi. Iya. Ada keyakinan bahwa saya masih panjang. Iya. Saya masih bisa ngurus anak-anak saya, masih bisa ngurus suami gitu ya, Bu ya. Iya. Pastilah ceria lagi. Waktu kemarin pendarahan yang hampir sebulan tuh apa yang dirasain? Ada ketakutan gimana? Ada rasa takut, namanya umur kan kita nggak tahu. Iya, gitu, namanya itu kita pasti. pendarahan lemas gitu. Iya, Terus, takut-takut, Iya, iya. kadang kapan ya sembuhnya gitu. Iya, benar. Apalagi pas keluar. Iya, kadang Pas keluar pasti kekhawatiran yang berlebihan. sampai saya kalau mau makan sama minum takut. Kalau saya makan minum keluar lagi dah kayak gitu. Oh, pernah begitu? Makan minum keluar? Iya takut. Kan biasanya kalau kita kenyang apa kan takut sendiri Bun. Kalau sama kita lapar mungkin darah berhenti kali saya gitu. Oh iya. Sudah iya. Sampai mau makan mau minum aja takut. Iya, makanya coba saya puasa gitu. Itu darah keluar gitu. Itu darah keluar apa? Gimana supaya saya berhenti gitu. Saya ke puskesmas gitu. Dok minta obat dong dok biar ininya berhenti darah saya gitu. Tapi nggak bisa Bu, itu harus diambil. Kenapa Ibu nggak ambil? Saya faktor biaya Bu, saya gituin. Terus emang nggak ada BPJS, nggak bisa. Soalnya ini mandiri kata dokter. Soalnya ini mandiri kata dokter puskesmas gitu Bun. Terus saya ke rumahnya Mama Jessica minta solusinya gimana Bu, gimana ya Bu, saya darahnya keluar mulu Bu. Udah terus kata Mama Jessica, lu tahan amat kata Mama Jessica gitu. Itu bahaya loh Mbak. Terus gimana Bu, saya nggak punya duit buat USG gitu. Jadi deh ntar aku yang gerak kata Mama kata Budian gitu. Gitu. Yang hari Selasanya itu terus Sampai sebegitu psikisnya ya, mau makan aja takut. Iya. Mau minum aja takut, karena takut ada reaksi pendarahan. Iya. Sampai puasa, Iya. puasa pun masih keluar Iya. pendarahan. Segitu jauhnya loh Pak Adi, psikisnya itu luar biasa. Iya, kalau saya diem gitu, kapan saya sembuhnya gitu. Kadang-kadang buat bangun takut pingsan Bunda. Pernah kan saya nyuci piring tuh, pusing gitu. Udah dah tinggal aja dah, saya gituin. Ntar bapaknya yang megang gitu. Kata anak saya, udah Ma, nggak usah sama papa Ma, mama kan darah keluar mulu, lemes gitu. Itu kalau keluar gimana Bu? Jadi gini Bun, nggak rasa kita apa atau Bruce. tapi Berhentinya bagaimana dia? nggak berhenti Bun. Jadi kita kalau pas duduk itu ya kadang-kadang pembalut udah penuh gitu, ganti lagi gitu. Jadi nggak sakit nggak apa. Iya. Ngalir begitu aja. Sampai berapa? Seharian? Iya. Ini kan soalnya kan di dalamnya itu kalau udah ada kayak infeksi ya Bun, kayak infeksi jadi ada kantongan darah yang menggumpal. Iya, Kan iya, kalau- iya. Kalau gerak robek, wer. Berhentinya gimana berhentinya? Jadi kalau berhenti saya nggak ngapa-ngapain Bun, tidur aja sambil sekaki dilurusin gitu. Berhenti sendiri? Kadang-kadang kalau saya bangun pas buang air kecil jadi suruh gitu. Sekarang air mata sudah berlalu. Iya. Air mata sudah berlalu. Sekarang saya ngucapin selamat buat Ibu. Terima kasih banyak Bunda. Selamat ya sayang ya. Kembali udah jadi ibu yang sehat, istri yang sehat. Ya, sayang ya, selamat ya. Oke. Oke, selamat. Ada apa-apa
kontak saya. Iya, Bu. Ya, Baik. Ibu sehat, saya jadi lebih sehat. Mbak sehat, lebih sehat lagi semua yang bantu ya Bu ya. Oke, sekarang kita bisa tersenyum karena Mbak Erna sudah sehat. Pak Adi juga sudah kembali punya istri yang sehat. Tapi minta tolong Pak Adi berikutnya, setiap ada keluhan sang istri, tolong dilanjutkan dengan cara cari tahu informasi ke puskesmas, jangan dibiarin. Alhamdulillah emang masih panjang jodoh. Emang masih ibu juga masih harus jadi anaknya berapa? 3, Bu. Nah, masih rezekinya Pak Adi untuk tetap istrinya membina ketiga anaknya. Jadi selamat ya Pak Adi, berikutnya jadilah suami yang siaga. Ya kan ada istilahnya tuh ya Mbak ya. Suami yang siaga untuk kesehatan istri dan anak-anak. Mbak Erna juga jadi istri yang merawat anak-anak dan merawat suami. Oke, selamat Mbak Erna. Ya, oke, makasih Mbak. Makasih banget ya. Kita bertiga berguna. Ya, berguna bagi warga, berguna bagi hidup kita juga ya Bu ya. Baik. Udah. Itu kan begini bentuknya. Sekarang udah begini, 11 tahun. Udah di rahim dan udah berkarat. Jadi udah racun. Jadi sebentar ini sih kalau secara medis mah bisa bahaya banget ya. Udah nyawa secara medis. Tapi alhamdulillah emang masih harus sehat, masih harus panjang. Ya caranya Allah ya, caranya Tuhan melalui